Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah lana hikmataka wa ansur alaina nikmataka min khazaini rahmatika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanallah ma syaa Allah tabarakallah. Subhanallah ma syaa Allah tabarakallah. Subhanallah ma syaa Allah tabarakallah. Siswa-siswi SMP IT Wasilah Intelijensia, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih bisa dipertemukan kembali dalam sesi pembelajaran daring, khususnya pelajaran yang Bapak akan sampaikan menyambung dengan materi yang kemarin, yaitu fikih saum. Kemarin Bapak sudah sampaikan terkait hukum puasa, rukun puasa, dan syarat wajib puasa. Sebagaimana kita sudah mengetahuinya, rukun puasa terdiri dari dua perkara. Yang pertama niat, yang kedua imsak atau menahan diri kita, menjaga diri kita dari hal-hal yang membatalkan puasa. Pada pertemuan sekarang ini Bapak akan sampaikan yaitu hal-hal yang membatalkan puasa. Sebagaimana tadi dalam rukun puasa kita harus menahan diri, menjaga diri dari semua hal yang membatalkan puasa. Nah, sekarang kita akan sama-sama mengingat kembali apa saja hal-hal yang dapat merusak atau membatalkan puasa kita. Mohon disimak baik-baik agar kita jangan atau tidak melakukan hal-hal perkara-perkara yang membatalkan puasa berikut ini. Yang pertama, pastinya yang membatalkan puasa adalah makan atau minum dengan sengaja. Dengan penuh kesadaran, dengan menyengaja kita makan atau minum di waktu yang seharusnya kita berpuasa, yaitu ketika azan subuh sudah berkumandang atau terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari atau azan maghrib. Selama waktu itu, apabila kita dengan sengaja makan dan minum, maka puasa kita pastinya akan batal. Lain halnya dengan ketika kita makan atau minum dalam keadaan lupa, ya, atau di luar kesengajaan, di luar kesadaran kita. Mungkin biasa terjadi di awal-awal puasa, ya, di hari pertama, hari kedua. Terkadang ada sebagian orang mungkin yang dengan tiba-tiba, ya, contoh mungkin melihat gelas ada airnya, tiba-tiba diminum, kemudian dia menyadari dia sedang puasa, maka dalam kondisi itu puasanya tidak batal. Sebagaimana sabda Nabi, man nasiya wa huwa shaimun fa akala aw syariba falyatim shaumahu fa innama atmahu Allahu wa saqahu. Kata Nabi, barang siapa yang lupa makan atau minum padahal dia sedang berpuasa, maka teruskanlah puasanya, karena itu sesungguhnya Allah atau rezeki dari Allah, Allah memberi makan dan minum kepada dia. Tapi lain halnya ketika kita makan atau minum ketika kita menyangka, contoh waktu sahur, ya, kita menyangka belum adzan subuh.
Terus kita makan minum, padahal waktunya sudah masuk waktu subuh. Ya. Nah itu batal puasanya. Ya. Contoh mungkin kita bangun sahurnya kesiangan, kamar mungkin saat tidur digelapkan, lampunya dimatikan, padahal di luar sudah siang, kita mengira masih jam 3:30 atau jam 4. Kita merasa kesiangan, kaget, terus kita tiba-tiba minum, padahal di luar sudah siang. Nah itu puasanya batal. Begitu juga kita mengira ketika sudah masuk waktu maghrib. Ya. Mungkin tadi bisa contohnya karena tidur sore, ya. Mungkin karena cuacanya gelap, ya, mendung, padahal masih jam 5, setengah 6, kita mengira sudah maghrib, kemudian kita makan dan minum, maka itu puasanya batal. Jadi yang pertama, hal yang membatalkan puasa adalah makan dan minum dengan sengaja. Yang kedua yaitu muntah dengan sengaja. Artinya kita memuntahkan sesuatu yang ada dalam perut kita, kemudian kita muntahkan dengan sengaja, itu akan membatalkan puasa kita. Beda dengan muntah yang tidak disengaja, contoh mungkin ketika naik kendaraan, ya kita alergi atau lainnya, kemudian kita muntah, itu tidak membatalkan puasa. Yang ketiga, nah ini, yang membatalkan puasa adalah sengaja mengeluarkan sperma, atau dalam bahasa kesehatan, bahasa IPA, biologi ada istilah onani atau masturbasi, yaitu mengeluarkan sperma dengan sengaja. Itu juga membatalkan puasa. Pastinya selain membatalkan puasa, perbuatan seperti itu juga akan mendatangkan dosa, karena hal tersebut dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya, hal yang membatalkan puasa ini mungkin terkhusus ya, untuk orang tua kita, ya, seorang suami dan istri, ayah, ibu, melakukan hubungan suami istri di waktu puasa, di siang hari. Ya. Ini ya, atau kita sebut dengan istilah jima, ya, berhubungan, berkumpulnya suami istri, ya, melakukan hubungan suami istri di siang hari. Ya, ini akan membatalkan puasa. Bahkan ya, berhubungan suami istri di bulan puasa ini bukan hanya membatalkan puasa, tapi ada sanksi atau kafarat yang cukup berat ya, bagi suami istri yang melakukan hubungan di siang hari. Apa saja sanksinya? Selain dia harus mengqadha puasa, dia juga harus ya, berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ya, arti berturut-turut ini tidak boleh ada jedanya. Contoh mungkin 2 bulan sekitar 60 hari, 59 hari, maka dia wajib berpuasa selama itu. Tidak boleh ada selingan tidak puasanya. Kalau dia tidak mampu, maka dia membayar fidyah atau memberi makan 60 kepada fakir miskin. Nah ini menurut para ulama, ya, kafarat ini, sanksi ini hanya diberikan kepada suaminya saja. Ya, yang melaksanakan kafarat atau sanksi, yang melakukan hubungan suami istri di siang hari, ya, sanksi tersebut ya, puasa 2 bulan berturut-turut, atau kalau tidak mampu memberi ya, makan kepada fakir miskin sebanyak 60 orang, ini ya, dibebankan kepada suaminya. Yang kelima, nah ini yang membatalkan puasa adalah, ini khusus bagi perempuan, yaitu keluar darah haid atau nifas. Ya. Jadi ketika berpuasa, seorang perempuan keluar darah haid, meskipun mungkin 5 menit lagi, 10 menit lagi menjelang azan maghrib, puasanya batal dan harus ya, diganti, diqadha di bulan berikutnya. Nah yang keenam, terakhir, yang membatalkan puasa adalah memasukkan sesuatu ya, benda
ke lubang tubuh, ya, seperti tenggorokan, hidung bagian dalam, telinga bagian dalam, serta lubang kubul atau dubur. Ya. Jadi kita memasukkan sesuatu, ya, perkara yang nyata kepada lubang-lubang yang ada di tubuh kita. Ya. Tenggorokan mungkin melalui mulut, kemudian hidung bagian dalam, telinga bagian dalam, serta ya, lubang depan, kubul, ya, istilahnya, atau mungkin kemaluan kita, dan dubur, kalau dubur yang bagian lubang bagian belakang. Nah ini ya hal-hal yang membatalkan puasa. Ketika masuknya benda pastinya dengan sengaja. Mungkin ada sebagian orang menganggap wah, merokok contohnya. Kan mungkin merokok itu rokoknya tidak dimakan. Ya. Tapi bisa membatalkan. Karena memang nyata itu ya, rokok ada bentuknya, kemudian dia dihisap. Jadi dalam istilah fikih ada ain, bentuknya nyata, ya, yang dikeluarkan asap, ya, bisa dari hidung, dari mulutnya, dia masuk ke lubang yang ada di tubuh kita. Beda mungkin ketika kita mencium bau-bauan, ya, seperti masakan dan yang lainnya, ya, itu tidak berwujud seperti itu. 6 hal ini ya yang membatalkan puasa, Bapak syarikan, rangkumkan dari ya, fikih yang kita anut, yaitu mazhab Imam Syafi'i. Ya, secara garis besarnya ada 6 hal ya yang dapat membatalkan puasa kita. Bapak ulangi, yang pertama makan minum dengan sengaja, muntah dengan sengaja, ya, sengaja mengeluarkan sperma, onani atau masturbasi, kemudian hubungan suami istri, yang kelima keluar darah haid atau nifas, yang terakhir yaitu memasukkan sesuatu ke lubang tubuh yang ada di tubuh kita seperti tenggorokan, hidung, telinga, kemudian kubul dan dubur. Yang berikutnya ya, Bapak akan sampaikan perbuatan-perbuatan sunnah ketika kita berpuasa. Ini mengingatkan kembali ya. Yang pertama, sunnah ketika kita berpuasa itu adalah mengakhirkan makan sahur. Ya. Jadi sunnah makan sahur itu diakhirkan. Ya. Kalau bisa mungkin ya kita selesai makan sahur ini, biasanya ada suka diumumkan di masjid lingkungan kita 10 menit menjelang azan subuh suka diumumkan, ada pengumuman waktu imsak telah tiba. Nah, mungkin kita makan sahurnya sekitar 20-30 menit sebelum waktu imsak itu ya. Jadi mungkin yang kurang baik atau bukan termasuk sunnah, kita makan sahur jam 2 atau setengah 2 ya, padahal azan subuhnya setengah 5, karena kita ingin habis sahur langsung tidur kembali gitu ya. Mungkin yang baik kita makan sahur, waktu imsak kita selesai makan dan minumnya, kemudian gosok gigi ya, kemudian kita lanjut dengan sholat subuh ya. Bapak harap ya kita usahakan, biasanya gangguannya kalau kita makan sahur kemudian setengah jam lagi waktu subuhnya, biasanya mungkin nonton TV sambil tiduran, akhirnya tidur beneran, bangun-bangun sudah jam 6 atau jam 7 sudah siang. Kita usahakan makan sahur, kemudian setelah itu tidak tidur kembali sebelum melaksanakan sholat subuh. Meskipun sebagian dari kita suka tidur kembali setelah subuh, ya kita usahakan setelah sholat subuh ya kita tadarus dulu dan yang lainnya. Jadi yang pertama, sunnah ketika kita berpuasa ini mengakhirkan sahur. Yang kedua, sebaliknya, kalau dalam hal berbuka kita harus menyegerakan. Sunnah dalam puasa itu ketika sudah tiba waktu buka, maka kita menyegerakan berbuka. Maka ada istilahnya di kita bahasa tajil.
Tajil itu ya aslinya dari bahasa Arab. Ya, aslinya itu takjil. Ajala yu'ajjilu takjil, menyegerakan. Ya. Jadi jangan kita mengira memaknai tajil itu kolak, ya, sop buah, ya, dan yang lainnya. Ya. Di kita dibudayakan, ayo makan tajil heula, tajil heula. Nah, tajil itu ya arti bahasanya sebenarnya menyegerakan. Tidak dianjurkan, kurang baik ketika sudah tiba datang waktu berbuka kita menunda-nundanya. Sunnah Nabi ketika tiba waktu berbuka maka ini harus segera berbuka. Ya. Dan Bapak mengingatkan kita juga harus memastikan waktu maghrib yang benar. Ya. Terkadang mungkin khawatir ada masjid yang terlalu cepat azannya padahal belum waktunya. Alangkah baiknya mungkin di rumah kita ada pegangan istilahnya jadwal imsakiyah. Khawatir ada azan di masjid ya di lingkungan kita yang azan sebelum waktunya. Ketika kita tahu tadi ya, ketika kita berbuka mengira waktunya sudah datang, itu batal puasanya walaupun 3 menit 5 menit ya. Ada khawatir ditakutkan muazin ya kecepatan azannya itu ya, yang berbuka saat itu wajib mengqadha semuanya ya. Puasanya tidak sah ketika dia mengira waktu buka sudah datang padahal belum. Nah ini untuk kehati-hatian ya. Baik, yang berikutnya pastinya hal-hal yang sunnah ketika berpuasa, kita memperbanyak ibadah sunnah ya. Seperti mungkin yang biasa di sekolah kita ada di pagi hari sholat duha ya, ada ba'diyah, zuhur dan yang lainnya, tadarus, murojaah. Nah di bulan Ramadan ini ya, itu sangat disunahkan, pastinya pahalanya akan berlipat ganda. Yang berikutnya ya, yang terakhir sunnah puasa ini adalah kita menahan diri kita dari hal-hal yang tidak bermanfaat atau hal-hal yang buruk ya. Meskipun puasanya sah tapi ya, bisa menodai puasa kita ya. Jangan sampai contohnya kalau kita saat ini ya banyak memegang HP, gadget ya, ada bisikan godaan setan, kita membuka hal-hal yang mungkin kita sebut pornografi, porno aksi ya. Nauzubillah, nah hal-hal itu akan merusak puasa kita. Yang berikutnya, ini tema terakhir yang Bapak sampaikan, yaitu siapa saja orang-orang yang boleh tidak puasa atau meninggalkan puasa. Yang pertama pastinya orang yang sedang sakit, ya. Kemudian sakitnya itu sehingga dia tidak mampu berpuasa, maka dia boleh meninggalkan puasanya. Tetapi dia wajib mengqadhanya selepas bulan Ramadan. Beda dengan orang yang sakit yang sulit rasanya dia sembuh kembali ya. Dia tidak berpuasa tapi dia tidak mengganti puasanya, mengqadha tapi dia harus membayar fidyah. Jadi istilahnya fidyah. Ya, fidyah itu memberi fakir miskin, memberi makan fakir miskin. Menurut ulama besaran fidyah itu adalah 1/4 dari zakat fitrah. Kalau zakat fitrah itu sekitar 2,5 kilo beras, sekitar 1/4 dari 2,5 kilo itu adalah 0,6 ya, 0,6 kilogram. Yang kedua dalam keadaan musafir ya, bepergian, ini jaraknya minimal 89 km. Jadi dari sisi jarak harus diperhitungkan perjalanan ini. Nah sekarang sudah canggih, ada Google Map ya, bisa dihitung berapa jarak kilometernya dari rumah kemudian dari tujuan ini. Dan sebagian atau para ulama juga mensyaratkan ya, yang boleh meninggalkan puasa itu seorang musafir ketika dia meninggalkan atau berangkat dari rumahnya sebelum azan subuh, itu boleh. Tapi ketika mungkin contoh mudiknya ya atau perginya setelah
azan subuh, maka dia berpuasa dulu. Yang ketiga yaitu orang yang tidak mampu. Pastinya dia boleh meninggalkan puasa, yaitu contoh orang lansia, sudah tua, sudah tidak kuat lagi, maka dia boleh meninggalkan puasa, tapi untuk menggantinya yaitu membayar fidyah. Begitu juga tadi orang sakit ya, yang tidak diharapkan lagi atau diperkirakan tidak akan sembuh. Nah, yang terakhir, yang boleh meninggalkan puasa ini khusus untuk kaum hawa, ibu-ibu, yaitu ibu-ibu yang sedang hamil dan menyusui. Nah, para ulama dalam hal ini ketika ibu hamil dan menyusui boleh meninggalkan puasa atau tidak berpuasa. Bagaimana cara menggantinya? Nah, hampir sepakat 4 imam mazhab untuk ibu hamil atau menyusui, ketika dia tidak puasanya itu yang dikhawatirkan dirinya, bukan bayinya, bukan janinnya, maka dia cukup mengqadha puasanya saja tanpa membayar fidyah. Tetapi ketika si ibu itu yang sedang hamil atau menyusui, yang dikhawatirkan adalah bayinya atau janinnya, atau keduanya. Jadi ketika yang dikhawatirkan bayi atau janinnya, maka itu harus qadha dan fidyah. Harus qadha dan fidyah. Fidyah tadi memberi makan kepada fakir miskin sebesar tadi kurang lebih 0,6 kg. Ada juga yang mengatakan fidyah itu satu kali makannya berapa, maka kita memberikan dengan uang. Kalau dulu mungkin Nabi 2 genggam makanan pokok, kalau kita beras. Nah, ini yang perlu dipertegas khususnya mungkin kaitan dengan ibu kita ketika hamil dan menyusui. Ada sebagian mungkin mazhab yang cukup membayar fidyah saja. Padahal secara jumhur, secara mayoritas ulama itu tidak ada yang menyetujui ketika seorang ibu sedang hamil atau menyusui dia hanya membayar fidyah saja. Ketika yang dikhawatirkan dirinya maka cukup mengqadha, menggantinya. Tetapi ketika yang dikhawatirkan bayi atau janinnya, maka dua-duanya qadha dan fidyah. Baik, 3 hal ini yang Bapak sampaikan dalam kesempatan ini tadi. Yang pertama, apa saja yang membatalkan puasa. Yang kedua, hal-hal yang disunahkan ketika kita puasa. Kemudian yang terakhir, siapa saja yang boleh meninggalkan puasa. Berikutnya pastinya nanti Bapak akan berikan beberapa soal sebagai bentuk evaluasi untuk menguatkan ingatan kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ibadah puasa kita termasuk ibadah-ibadah yang lainnya dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah selalu menjaga kita, baik kesehatan kita, begitu juga mungkin kita terjaga dari musibah penyakit yang sedang mewabah saat ini. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akhiri dengan doa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.